Nah, terima kasih ya atas klarifikasinya. Kemarin memang ada berita yaitu alumni 212 dukung Ganjar Pranowo. Waduh, saya pikir kok jadi begini ya. Bahkan yang dulu ya kita ketahui alumni PA 212 itu selalu bertolak belakang lah dengan kebijakan Presiden Joko Widodo. Apapun kebijakan selalu dikritik. Tiba-tiba mendukung Ganjar. Saya memang berpikir ya kalau mendukung sih menurut saya tidak masalah ya. Walaupun ya agak berat dikit sih. Tetapi di sini ada berita yaitu bahkan pentolan yaitu PA 212 Slamet Ma'arif bantah alumni 212 dukung Ganjar di Pilpres 2024. Itu adalah hoax. Ya, alhamdulillah akhirnya sudah terjawab ya. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Win-Winner. Ternyata hoax. Kalau 212 dukung Pak Ganjar bakal hilang 72 bidadari dan bakal kiamat di dunia. Nah, di sini bahkan pada waktu lalu yaitu bahkan juga dikomentari oleh Ade Armando ya di sini alumni 212 dukung Ganjar. Ade Armando sebut peluang Ganjar Pranowo jadi presiden makin terbuka. Ya, kadang-kadang ketika mendengar berita ini sih saya rasa aduh kayaknya tidak mungkin lah. Apalagi juga Ganjar Pranowo itu tegas lah terhadap kelompok intoleran dan lain sebagainya, itu sangat tegas sekali lah. Di sini politikus Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando berkomentar mengenai pemberitaan yang menyebut bahwa alumni 212 melabuhkan dukungan kepada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif mengaku lebih sreg mendukung Ganjar Pranowo ketimbang Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan. Ade Armando menyebut dukungan PA 212 itu bisa memperbesar peluang Ganjar Pranowo memenangi pertarungan Pilpres. Di sisi lain, Ade Armando beranggapan bahwa dukungan PA 212 kepada Ganjar membuktikan bahwa peta politik di Indonesia begitu sulit diprediksi. Dengan dukungan 212, peluang Ganjar semakin terbuka. Memang politik Indonesia sulit diprediksi, tulis Ade Armando dikutip Warta Kota pada Rabu 6 September 2023. Ya memang sih pada waktu lalu juga yang mengagetkan ketika Budiman Sujatmiko mendukung Pak Prabowo. Disusul lagi Anies Baswedan ternyata memilih Caimin dan meninggalkan AHY. Itu juga sangat mengagetkan. Tiba-tiba alumni PA 212 mendukung Ganjar Pranowo. Jadi di situ sangat relevan sekali lah dari berita-berita yang beredar. Bahkan juga pada waktu lalu ya menimbulkan pro dan kontra lah, yaitu dukungan alumni PA 212 kepada Ganjar Pranowo. Di sini sebelumnya dalam video yang viral di media sosial, Slamet Ma'arif mengaku lebih sreg mendukung Ganjar Pranowo ketimbang Prabowo Subianto. Dalam video yang diunggah akun TikTok fans Ganjar Pranowo, Slamet mengatakan alasan mengapa dirinya condong memilih Ganjar. Dia menyebut Prabowo sudah 3 kali maju di kontestasi Pilpres, 2 kali jadi capres, dan sekali menjadi cawapres saat berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri. Kemudian Slamet juga melihat dari sisi usia Prabowo. Di sisi lain dia memandang Ganjar Pranowo sebagai sosok yang luwes dan suka turun langsung ke masyarakat. Ini pemimpin enak sekali memimpinnya dan sreg turun langsung menyelesaikan persoalan di masyarakat, ungkapnya. Di sini PA 212 sebut Caimin bukan representasi ulama. Bahkan di situ juga mengomentari yaitu ketika Anies Baswedan mengusung Caimin sebagai cawapres. Sebelumnya Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bakmumin menyoroti keputusan bakal capres Anies Baswedan yang meminang Ketum PKB Mohaimin Iskandar alias Caimin sebagai pendamping atau bakal cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Novel Bakmumin, seharusnya Anies Baswedan memeriksa detail rekam jejak Caimin sebagai politikus karena terbukti pernah tersangkut kasus korupsi. Yang mengagetkan yaitu Caimin menerima pinangan dari Anies Baswedan. Seharusnya yang memeriksa rekam jejaknya itu Caimin, bukan Anies Baswedan. Ya kita ketahui lagi pada Pilkada 2017 yang lalu seperti apa coba. Itu belum lagi program-program kinerjanya Anies Baswedan. Kira-kira janji-janji kampanyenya tuntas apa tidak pada saat memimpin DKI Jakarta. Ya kita ketahui yang paling banyak beredar di
di berita-berita di media sosial itu ya, DP rumah 0%, program OKOC, tolak reklamasi, normalisasi atau naturalisasi sungai. Itu juga ya Anda sudah tahu sendiri. Bahkan kemarin juga sumur resapan juga membuang anggaran berapa dan ternyata juga tidak efektif menanggulangi banjir. Jadi Anda bisa melihat sendirilah rekam jejak dari mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, Anies Baswedan. Dari sini yaitu bahkan juga ditanggapi oleh pengamat politik. Jika PA212 mendukung Ganjar sebagai Capres 2024, menurut pengamat di sini tidak ada lagi memainkan isu agama. Ya semoga sajalah, walaupun ada dukungan dan tanpa dukungan, semoga saja Pilpres 2024 tersebut berjalan dengan lancar, berjalan dengan damai, dan juga tidak ada isu-isu agama, memainkan politik sara, agama dan lain sebagainya. Karena kita harus cerdas lah, siapapun capres yang menggunakan isu-isu tersebut, politisasi agama, politisasi ayat, seperti pada Pilkada 2017 yang lalu, jangan dipilih, sudah jangan dipilih. Di sini bahkan juga Slamet Ma'arif membantah, yaitu alumni 212 dukung Ganjar di Pilpres 2024 adalah hoax. Nah dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya, yaitu ketika Slamet Ma'arif bantah alumni 212 dukung Ganjar di Pilpres itu adalah hoax. Kemungkinan pasti akan banyak yang senang lah ketika pentolan 212 di sini yaitu mengatakan hoax, yaitu dukungan ke Ganjar Pranowo. Di sini dari David Wijaya, lah najis juga kalau Ganjar terima dukungan mereka, gak butuh support mereka, cuma biasanya bikin rusuh, sulit diterima akal sehat. 212 dukung Ganjar ibarat minyak dan air, sulit rasanya bersatu. Hahaha, syukurin aja nggak butuh 212 007, emang siapa mereka? Nih biang hoaknya. Di sini daftar hoax Ade Armando sejak jadi caleg PSI dan mendukung kakek Bowo. PDIP sudah menentukan kursi Menteri Kabinet Ganjar. Penyerbuan vihara di Glodok. Ganjar Pranowo didukung PA212. Elektabilitas PSI makin jeblok, nama kakek Bowo makin jelek. Ya ternyata di situ dari Bang Ade Armando ya, kalau dilihat dari sini ya memang akan ada kejutan-kejutan ya pada Pilpres 2024. Kita pasti juga tidak akan menyangka tiba-tiba Budiman Sujatmiko yang loyal terhadap PDIP tiba-tiba mendukung Pak Prabowo Subianto, di mana juga AHY dikadang-kadang sebagai cawapres Anies Baswedan. Ternyata Anies Baswedan memilih Caimin sebagai cawapres, padahal dulu Caimin juga dikadang-kadang sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Ya memang sangat sulit diprediksi lah Pilpres 2024. Ya kita tunggu sajalah kejutan-kejutan berikutnya pada saat, biasanya sih pada saat pendaftaran di KPU, ya detik-detik lah. Di situ biasanya akan ada kejutan. Dan saya berharap semoga saja Pilpres 2024 aman, lancar, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil. Siapapun presidennya, kita harus legowo menerima. Yang penting tujuannya sama, yaitu untuk membangun Indonesia yang lebih maju.